Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya merupakan mahasiswa baru Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi matematika, salah satunya yaitu materi eksponen untuk memenuhi tugas training software. Oke, perkenalkan nama saya Nafika Erdiana dengan nomor pokok mahasiswa 24215111070 dari kelas 2024B. Oke, kita masuk ke definisi atau pengertian dari eksponen. Nah, apa sih eksponen itu? Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Jadi itu perkalian bilangan yang sama yang dikalikan berkali-kali ya, seperti itu berulang-ulang. Kita ketahui rumusnya itu A pangkat N, dengan A adalah bilangan pokok dan juga N sebagai pangkatnya. Atau itu kalau dijabarkan bisa menjadi A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya, kemudian dikali A dengan sebanyak N faktor. Setelah mengetahui pengertian ataupun definisi dari eksponen, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sifat-sifat eksponen. Nah, di sini tuh saya akan membahas 8 sifat eksponen. Yang pertama itu A pangkat 0 sama dengan 1, kemudian yang kedua A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, kemudian yang ketiga adalah A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N, dan ada masih banyak yang lainnya sifatnya, bisa teman-teman baca. Karena di sini saya tidak akan membacakan semuanya karena saya akan menjelaskannya satu persatu. Langsung saja. Oke, sifat yang pertama A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, sifat ini tuh menyatakan berapapun angka bilangan pokoknya atau berapapun basisnya, jika pangkatnya 0, maka semuanya akan menghasilkan hal yang sama, yaitu 1. Nah, contohnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun angka basisnya, mau 4 sama dengan 0, mau 4 pangkat 0, mau 5 pangkat 0, bahkan sampai 1000 pangkat 0, kalau pangkatnya itu 0, hasilnya tetap 1. Sifat yang kedua, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini tuh perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Jadi kita itu tinggal menambahkan saja si pangkatnya jika absisnya itu sama dikalikannya gitu. Contohnya seperti 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Nah, ini kan absisnya sama ya, sama-sama angka 4. Cuman pangkatnya aja yang berbeda. Nah, kita tinggal menambahkan saja si kedua pangkat tersebut menjadi 4 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4 dipangkatkan 5. Sifat yang ketiga, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, yang tadi kan perkalian bilangan eksponen itu pangkatnya ditambah. Nah, ini tuh pembagian. Kebalikannya, kalau yang tadi ditambah, yang ini itu dikurangi. Nah, seperti dituliskan di sini ya, pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya itu harus dikurangi. Contoh 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2. Ini absisnya sama ya, angka 2. Nah, tinggal pangkatnya aja kita kurangi pangkat dari pembilang sama pangkat dari yang penyebut. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi, 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2 itu hasilnya 2 pangkat 2. Atau kalau kita uraikan lagi, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, hasilnya itu adalah 4. Oke, sifat yang keempat, 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat negatif M. Nah, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi pangkatnya negatif. Begitu juga sebaliknya.
Jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Maksudnya di bawah itu saat dia menjadi penyebut ya teman-teman, kemudian saat dibalikan ke atas, itu yang asalnya 1 per A pangkat M menjadi A pangkat negatif M. Di sini saya akan mengambil contoh yang jika pangkat si penyebutnya itu negatif, maka pas dipindahkan ke atas akan menjadi positif ya. 1 per 5 pangkat negatif 3 sama dengan 5 pangkat 3. Nah ini tuh sebenarnya dibalik ya teman-teman, itu sama aja dengan per 1, cuman nggak ditulisin jadi 5 per 3 aja, jadi positif. Itu sama dengan 5 dikali 5 dikali 5, menghasilkan 125. Oke, kita bahas sifat yang kelima. Nah, jika ada sebuah bilangan eksponen dipangkatkan, jadi sudah mah berpangkat, dipangkatkan lagi. Nah, ini tuh berarti pangkatnya kita kalikan. Kalau yang tadi perkalian absis itu pangkatnya ditambahkan, nah ini tuh kalau bilangan pangkat dipangkatkan lagi, si pangkatnya itu dikalikan ya. Contohnya ada 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi menjadi dengan 4. Maka si pangkatnya itu dikalikan, 2 dikali 4. Maka 3 dipangkatkan 2 kali 4 berapa? 8. Jadi 3 pangkat 8, di mana hasilnya itu 6.561. Oke, kita ke sifat berikutnya. Perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Nah, ini yang dalam kurung itu sebenarnya perkalian dari bilangan A kali B dipangkatkan. Nah, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Berarti A pangkat N, maaf ya ini teman-teman harusnya A pangkat N ya, sama. A pangkat N dikalikan B pangkat N. Seperti itu. Contohnya seperti 2 dikalikan 3, kemudian dipangkatkan 4. Maka masing-masing dari kedua bilangan tersebut kita pangkatkan juga 4. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Seterusnya sampai menghasilkan 1296. Kita bahas sifat berikutnya. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat bilangan B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Seperti yang kita ketahui ya, kalau misalkan ada angka dibagi dengan 0, maka nanti hasilnya itu tidak terdefinisi. Jadi tidak ada jawaban pastinya. Makanya tidak boleh sama dengan 0. Di sini jadi kita dapat sifatnya yaitu A per B dipangkatkan M, maka tiap-tiap dari pembilang maupun penyebut itu harus sama-sama dipangkatkan dengan M. Adapun contohnya 2 per 3 dipangkatkan 2, maka 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Itu sama saja dengan 4 per 9. Nah, ini juga ada satu lagi sifatnya. Sebenarnya ini tuh sama aja dengan sifat yang kedua kalau nggak salah ya, yang mana A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan dijumlahkan ya si pangkatnya kalau ada perkalian bilangan absisnya yang sama. Nah, ini sama aja, cuman pangkatnya itu dalam bentuk pecahan. Nah, kalau dalam bentuk pecahan, itu bisa dijumlahkan jika penyebutnya itu sama angkanya, seperti ini. A pangkat M per N dikali A pangkat P per N. Nanti kan si pangkatnya akan dijumlahkan ya. Ini si penyebutnya sama-sama N kan. Nah, ini bisa nih kita jumlahkan menjadi A pangkat M ditambah P per N. Contohnya 4 pangkat 2 per 3 dikali 4 pangkat 4 per 3 sama dengan 4 pangkat 2 per 3 ditambah 4 per 3. Karena penyebutnya sudah sama, kita tulis satu saja menjadi 2 ditambah 4 per 3. Nah, 2 tambah 4 itu kan 6. Jadi 4 pangkat 6 per 3. 6 dibagi 3 itu menghasilkan 2.
menjadi sama dengan 4 pangkat 2 atau 4 dikalikan 4. Maka hasilnya adalah 16. Oke, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Di sini tuh ada perkalian eksponen dan juga pembagian eksponen. Tadi sudah dibahas ya, kalau perkalian eksponen pangkatnya dijumlahkan, sedangkan kalau pembagian eksponen pangkatnya dikurangi. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari perkalian eksponen dan juga pembagian eksponen. Nah, tadi itu kan soalnya 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Nah, kalau ada perkalian, berarti pangkatnya dijumlahkan menjadi 7 pangkat 3 ditambah 2 per 7 per 4. Yang penyebutnya kita nanti diselesainya ya, yang satu-satu dulu pembilangnya. Nah, 3 ditambah 2 itu menjadi 5, jadi 7 pangkat 5 per 7 pangkat 4. Nah, ini udah ya, udah tidak ada lagi perkalian eksponen, adanya juga pembagian eksponen. Nah, seperti sifat yang sudah dijelaskan, kalau pembagian eksponen pangkatnya itu harus dikurangi. Jadi 7 pangkat 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi 7 pangkat 1 atau hanya 7 saja. Oke, kita ke pembahasan latihan soal berikutnya, yaitu ada 5 pangkat 3 dikalikan 25. Nah, kita ubah dulu yang 25 itu menjadi absisnya itu sama seperti yang sebelumnya, seperti yang di pinggirnya yang ini loh. Kita ubah absisnya ke 5. 5 pangkat berapa yang menghasilkan 25? Berarti sama aja dengan 5 dikali berapa. 5 itu harus dikalikan berapa kali supaya menghasilkan 25. Nah, harus dikalikan 2. 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi, 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 2. Nah, seperti sifat yang tadi ya, kalau ada perkalian bilangan berpangkat atau eksponen, maka si pangkatnya aja yang tambahkan. Jadi 5 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 5 pangkat 5. Kemudian ada soal lagi, itu teh 1 per 6 pangkat negatif 3 dikali 36. Nah, tadi kan ada tuh sifatnya itu kalau si pangkat dari penyebutnya negatif, kita bisa ubah ke atasin menjadi pangkatnya positif. Yang asalnya 6 pangkat negatif 3 menjadi 6 pangkat positif 3. Dikalikan, nah 36 itu sama aja dengan 6 dipangkatkan 2 kali. Nah, kalau sudah gitu kan jadi perkalian eksponen ya. Kita tinggal jumlahin aja pangkatnya. Menjadi 6 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 6 pangkat 5. Nah, sebelum ke penghujungnya kita simpulkan dulu mengenai materi yang sudah saya berikan tadi. Kesimpulannya, eksponen dapat diartikan sebagai hasil kali bilangan pokok A yang diulang sebanyak n faktor, di mana n adalah bilangan bulat positif. Sifat-sifat eksponen seperti penjumlahan dan pengurangan pangkat, serta perlakuan terhadap bilangan negatif dan pecahan memberikan kita aturan yang jelas untuk melakukan operasi matematika dengan bilangan berpangkat. Cukup sekian penjelasan materi mengenai pengertian eksponen dan juga sifat-sifat eksponen dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya karena saya juga di sini masih belajar ya. Teman-teman kita saling sharing ilmu saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.